tujuannya yang kita dengarkan supaya Indonesia bisa menjadi market driven. Jadi kita batubara misalnya share kita terhadap pasar global itu 43%. Oke. Nah diharapkan dengan adanya penurunan supply tadi bisa mengerek naik harga. Ya, Oke. satu sisi memang secara di atas kertas betul gitu. Tetapi faktanya tahun lalu aja waktu produksi dan ekspor kita turun 5,5%, itu kan juga tidak banyak membantu kenaikan harga batubara di tahun lalu. Nah, artinya apa? Pemerintah memang tetap harus hati-hati. Ketika nanti kuota batubara maupun mineral lain dipangkas, ternyata tidak berhasil mengerek naik harga, yang dikhawatirkan kita akan mengalami dual shock. Pertama, kita volume ekspornya turun ya karena ada pemangkasan kuota. Kedua, karena harganya nggak signifikan mengalami kenaikan, penerimaan kita juga PNBP kita juga akan mengalami tekanan. Jadi memang perlu cermat, perlu hati-hati lagi mengukur sejauh mana memang kita punya power nih untuk mempengaruhi kenaikan harga batubara dunia. Karena pasar dunia itu dikuasai oleh India sama Cina. Kurang lebih itu 63% share impor batubara itu dari dua negara tadi. Sedangkan di negara tadi ada kecenderungan pemerintahnya pertama memang mendorong untuk transisi energi sehingga kebutuhan batubara yang turun. Kedua, juga produsen-produsen khususnya pembangkit batubara itu juga mengurangi kapasitas. Dan yang kedua, mereka mengandalkan stok dan produksi dari dalam negeri. Jadi saya pikir ini jadi tantangan yang lumayan berat bagi pasar komoditas batubara di tahun 2026 ini. Berarti kayak seperti buah si malakama ya, antara Indonesia dengan India sendiri udah mulai berkurang-kurang. Ya, tapi jadi kebijakan RKAB yang dipangkas begitu, menurut Mas Abra ini kebijakan yang tepat nggak sih kalau tahun ini diterapkan? Mengingat kan kita sedang hilirisasi, smelter kan juga banyak sekali kalau misalnya kita bicara nikel di sana begitu. Nah ini akan berdampak tidak sih dengan pasokan, kaitannya kan operasional nikel ini kan nggak boleh berhenti kan, harus terus berproduksi kalau memang sudah beroperasi atau sudah ada dari sisi pembangkitannya begitu untuk di sana. Ini bagaimana? Akan keganggu nggak sih nanti ekosistemnya atau supply chain-nya misalnya? Iya betul, memang ini dilemanya bagi pemerintah. Satu sisi ingin melakukan pemangkasan supaya tadi bisa mempengaruhi kenaikan harga, di sisi lain memang ada risiko tersendiri. Nah kira-kira dengan adanya pemangkasan tadi apakah ada risiko terjadinya kelangkaan ataupun kekurangan supply di dalam negeri. Nah memang pada akhirnya pemerintah dalam melakukan revisi RKAB itu harus basisnya itu terhadap kebutuhan di dalam negerinya dulu. Jadi DMO-nya itu saya pikir menjadi hal yang krusial nih, kebutuhan di masing-masing wilayah industri terhadap batubara dan juga kebutuhan mineral lain. Bagaimana rencana produksi mereka, utilisasi mereka sehingga nanti tidak idle. Gitu. Dan juga yang pernah saya sampaikan juga, jangan sampai ini menimbulkan panic buying di dalam negeri karena dianggap nanti pasokannya akan berkurang, kebutuhan industri maupun smelter ini masih cukup tinggi sehingga terjadi panic buying dan memang harganya naik, cuman akan justru menekan industri di dalam negeri. Gitu. Itu juga saya pikir salah satu risiko yang harus bisa diantisipasi pemerintah nih, kayak gitu. Nah, itu dia, berarti kita akan terus produksi mobil listrik, kemudian pengembangan kaitannya dengan tadi hilirisasi tadi ini masih baik nggak sih ke depannya begitu? Mengingat kan sebenarnya justru momentumnya lagi tinggi-tingginya nih kalau kita bicara mengenai kendaraan listrik, baik mobil, motor begitu. Sementara kan Indonesia dari dulu memang ingin sekali begitu menjadi raja dari produksi entah itu mobil listrik ataupun baterai listriknya juga begitu di dunia. Jadi ekosistem yang dibangun pemerintah ya untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik ini dari sisi industrialisasinya tadi sudah dilakukan, dari sisi hilirnya ke konsumen juga sudah memberikan insentif. Kita ingat di tahun lalu pemerintah memberikan insentif pembebasan PPN-DTP ya untuk mobil listrik dan itu juga cukup membantu penjualan mobil listrik ya karena akan lebih terjangkau lagi bagi konsumen. Sebetulnya itu kan tujuannya supaya demand-nya meningkat ya supaya nanti share mobil listrik terhadap populasi mobil itu juga mulai semakin meningkat lah gitu. Dan kalau misalkan pemerintah ternyata menafikan adanya momentum ya perkembangan penggunaan mobil listrik ini, kita khawatir nanti setback gitu. Jadi nanti
misalnya insentif ini tidak diberikan kepastian apakah masih akan dilanjutkan di tahun ini, kemudian industrinya juga tidak ada kepastian terhadap demand, ya kita khawatir nanti justru kita ya khawatirin jadi importir mobil listrik. Nah, idealnya kan kita mobil listrik arah pemerintah kan hilirisasi dan industrialisasi ini bisa diproduksi di dalam negeri. Betul. Jadi memang tentu kita berharap intinya ada kata konsistensi terhadap kebijakan tadi untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri. Betul, jangan sampai investasi yang sudah besar-besaran begitu ya untuk pembangunan smelter kan nggak murah, begitu ya. Kemudian jangan sampai tertahan begitu dengan adanya kebijakan-kebijakan ini demi mengangkat mungkin harga komoditas di pasar internasional. Meskipun Mas Abra tadi sampaikan nggak terlalu signifikan juga kok. Begitu kan? Betul. Jadi, ya saya pikir ini lagi-lagi pemerintah harus kebijakan berbasis data ya. Jadi bagaimana realisasi di tahun lalu. Beberapa indikator yang saya sampaikan, misalnya pertama adalah ekspor pertambangan kita tahun lalu tuh turun 22%. Itu menunjukkan bahwa kita cukup tertekan karena harganya jatuh. Kedua, PNBP yang ditargetkan pemerintah di tahun ini meningkat, realisasi tahun lalu 140 triliun. Dan tadi memang akan ada gambling ketika pemerintah meningkatkan PNBP di tahun ini, harapan harga meningkat, tapi kalau ternyata tidak efektif mengerek naik harga, bisa rawan terjadi shortfall untuk PNBP. Gitu. Jadi saya pikir ya mestinya pemerintah, kalaupun betul ingin secara agresif memangkas kuota minerba, itu harus basisnya adalah kebutuhan di dalam negerinya dulu nih. Dicukupi, dipastikan, kemudian juga tentu harus mendengarkan aspirasi dari industri juga dalam konteks, kan industri ini juga tentu sudah memiliki existing buyers ya, baik di domestik maupun di luar. Artinya juga harus bisa memberikan kepastian terhadap iklim investasi, terhadap kontrak-kontrak yang sudah mereka buat kepada buyers mereka gitu. Jadi di tengah sekarang lagi terjadi dinamika perubahan kebijakan, menimbulkan ketidakpastian yang baru kan, baik buat produsen maupun buat bayarnya juga nih. Betul. Bagi perusahaan-perusahaan ataupun industri minerba kita di dalam negeri. Gitu. Tapi penasaran juga ini, tadi kan sempat disebutkan kita harus memenuhi DMO terlebih dahulu kan. Kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi tadi Mas bilang. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam 2025 kemarin, apakah emang secara DMO kita sudah terpenuhi atau sebenarnya masih ada kekurangan? Ya kalau berkaca di realisasi tahun lalu ya, ekspor kita share 65%, DMO 32%, stok 2,8%. Sebetulnya sudah memenuhi untuk kebutuhan di dalam negeri, baik DMO-nya maupun DPO. Cuma tadi kan dengan adanya pengurangan kuota, artinya kan ada potensi margin industri berkurang dari sisi ekspor. Karena kan kalau DMO wajib dipenuhi kan. Iya benar. Dan bahkan juga ada DPO-nya dengan harga yang di cap kan. Artinya margin yang semakin tipis itu kan bisa berpotensi nih adanya pelaku usaha yang ya ingin mencari celah untuk tidak memenuhi kewajiban DMO. Karena pernah kita mengalami presiden di tahun-tahun yang lalu gitu kan. Kebutuhan untuk industri dan juga PLTU di dalam negeri itu sempat mengalami tantangan lah gitu, kekurangan lah untuk kebutuhan persyaratan minimal gitu kan, HOP-nya PLTU.